Malam itu, udara desa terasa berbeda. Ratri berdiri di depan rumah peninggalan kakeknya, ditemani putrinya yang masih kecil bernama Lintang. Rumah itu tua, berdinding papan kusam, jendela besar dengan kaca buram, seperti mata kosong menatap malam. Dari kejauhan, derak rumpun bambu terdengar seperti bisikan yang berulang-ulang. Bunda, rumahnya gelap sekali. Suara Lintang pecah lirih. Anak berusia 7 tahun itu menggenggam tangan ibunya erat. Ratri menahan napas panjang, lalu tersenyum paksa. Iya nak, tapi ini rumah kita sekarang. Kita harus kuat ya. Sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan, hidup Ratri jungkir balik. Warisan satu-satunya hanya rumah tua ini. Meski dihantui banyak cerita mistis, ia tetap memutuskan tinggal di sini bersama putrinya. Pintu rumah berderit panjang ketika kunci berkarat diputar. Bau apek bercampur debu menyeruak. Lampu minyak yang dibawa Ratri menyorot ruang dalam. Perabot kuno, kursi goyang, lemari retak, lantai papan berderit setiap langkah. Udara dingin menusuk tulang, seakan ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Lintang menutup hidung. Bunda, rumah ini bau. Nanti kalau sudah dibersihkan akan wangi. Besok kita bereskan somasima. Namun suara duk-duk di plafon membuat keduanya terdiam. Ratri menenangkan diri, menganggap hanya tikus. Malam itu mereka tidur seadanya di kamar depan. Tapi dari jendela, suara bambu bergesekan. Dan sesekali terdengar bisikan lirih yang tak jelas. Tengah malam, Lintang bangun dengan mata terbelalak. Bunda, di kamar belakang ada mbak-mbak. Dia senyum ke aku. Darah Ratri seakan berhenti. Ia menoleh cepat. Hanya ada kegelapan. Tapi kemudian terdengar suara lirih seorang wanita. Ratri. Pintu kamar ditutup rapat. Tangannya gemetar, bibirnya berdoa. Tapi bisikan itu terus memanggil. Kadang lirih, kadang cekikikan. Malam pertama itu menjadi awal dari teror panjang. Hari kedua, sore hari, Ratri duduk di kursi goyang. Lintang tertidur di pangkuan. Rasa kantuk menyerang. Dalam tidurnya, Ratri bermimpi. Ia berdiri di ruangan asing penuh coretan merah. Dari kegelapan, seorang wanita berkebaya merah muncul. Wajah pucat, mata hitam, bibir tersenyum aneh. Wanita itu berbisik, "Kau rindu suamimu bukan? Aku bisa mengembalikannya padamu, asal kau serahkan sesuatu yang paling berharga." Ratri terbangun basah keringat. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang, lalu lenyap begitu saja. Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini ia melihat suaminya. Arman tersenyum di ujung jalan. Suara lembut memanggil, "Ratri, aku rindu." Tapi di sampingnya, wanita berkebaya merah berdiri dengan wajah membusuk. Bisikannya menusuk. "Ambil tangannya, serahkan anakmu padaku." Ratri menjerit dan terbangun. Lintang masih tidur di sisinya, tapi ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu godaan. Keesokan harinya, seorang tetua desa, Mbah Jatmiko, menemuinya di warung. "Bu Ratri, hati-hati. Rumah itu ada penunggunya. Dulu ada perempuan bunuh diri di kamar belakang, dipaksa menikah, lalu menggantung diri. Arwahnya tak pernah tenang. Ia suka menggoda orang yang berduka. Ia menawarkan apapun, asal diberi tumbal." Ucapan itu
membuat Ratri pucat. Semua mimpi seolah mendapat penjelasan. Malam ketiga, hujan deras. Angin membuat bambu bergesekan. Suara seperti bisikan. Petir menyambar. Rumah tua bergetar. Lintang demam tinggi, mengigau. "Bunda, ayah sudah pulang. Ayo ikut." Ratri memeluk anaknya erat. Saat itu, suara lirih datang dari balik dinding. "Ratri, serahkan anakmu, maka kau bersama Arman lagi." Dari cermin tua di sudut kamar, sosok wanita berkebaya merah muncul. Senyum lebar, mata hitam, darah menetes dari mulut. Lalu suara yang menyerupai suaminya terdengar dari mulut Lintang. "Ratri, aku kedinginan. Serahkan anak kita." Air mata Ratri jatuh. Suara itu persis suara suaminya. Tapi kesadarannya berkata, itu bukan Arman. Itu hanya jebakan. Dengan tubuh gemetar, ia meraih mushaf kecil dari tasnya. Bibirnya bergetar, membaca ayat-ayat suci. Suara itu semakin keras. Bayangan hitam melayang di langit-langit. Lemari jatuh, pintu terbanting, angin berhembus dingin. Wanita berkebaya merah menjerit, "Berhenti! Dia milikku!" Namun Ratri terus membaca doa. Suaranya pecah, bercampur tangis, tapi tidak berhenti. Sosok itu semakin retak, menjerit, hingga akhirnya hancur menjadi asap hitam yang terbakar. Lintang jatuh pingsan di pelukannya. Rumah kembali sunyi. Hanya tersisa hujan yang mereda. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk melalui jendela yang retak. Ratri menatap wajah Lintang yang masih tidur. "Maafkan Bunda, Nak. Kau satu-satunya alasan Bunda hidup. Bunda tidak akan menyerahkanmu pada siapapun." Namun dari kamar belakang, samar terdengar suara tangisan wanita. Bisikan lirih itu bergaung, "Aku akan kembali." Saat hatimu rapuh lagi, Ratri terdiam, tubuhnya merinding. Ia tahu pertempuran malam tadi belum berakhir. 2 minggu kemudian, kehidupan mulai tenang. Ratri rajin beribadah, berdoa, dan menjaga hatinya agar tidak mudah tergoda. Tetangga pun berkata, rumah itu tampak lebih damai. Tapi pada suatu malam purnama, suara kursi goyang berderit dari ruang tengah. Ratri keluar kamar dengan jantung berdebar. Di sana, samar terlihat wanita berkebaya merah duduk di kursi goyang, rambut panjang menutupi wajah. Perlahan ia menoleh, menampakkan mata hitam pekat, lalu tersenyum. "Aku takkan pernah pergi. Aku akan menjemputmu lagi." Ratri mundur, lalu berlari kembali ke kamar, memeluk Lintang Aratorat sambil menangis dalam doa. Di luar, kursi goyang terus bergerak sendiri, diiringi tawa lirih yang lenyap bersama hembusan angin malam.